Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau RKT berbasis rapor pendidikan. Video ini akan memandu langkah demi langkah bagaimana sekolah nantinya dapat menggunakan data rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Untuk langkah yang pertama, yaitu mengunduh rapor pendidikan. Caranya kita buka halaman raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/login. Selanjutnya, setelah berhasil login, kita pilih menu unduh. Kita pilih 2025 dan klik unduh rapor pendidikan. Kemudian, langkah selanjutnya ketika sudah berhasil terunduh, yaitu kita buka lembar kerja unduhannya. Ini di sini lembar kerjanya itu ada 4. Untuk yang pertama merupakan panduan umum pemanfaatan unduhan rapor pendidikan dan proses perencanaan berbasis data. Di sini dapat kita lihat bahwa proses perencanaan berbasis data dilakukan dengan cara IRBB, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Yang pertama, identifikasi dilakukan untuk menemukan permasalahan berdasarkan dari hasil rapor pendidikan. Yang kedua, refleksi dilakukan untuk menelusuri dan menemukan akar permasalahannya. Sedangkan pada tahap benahi, terbagi menjadi 2. Yang pertama, benahi dengan cara rencanakan upaya perbaikan layanan pendidikan. Yang kedua, benahi dengan cara implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Untuk lembar kerja yang kedua, merupakan laporan rapor pendidikan. Di sini terdapat data capaian secara keseluruhan dari seluruh indikator rapor pendidikan di satuan pendidikan. Dari laporan ini, kita dapat melihat kondisi satuan pendidikan secara menyeluruh. Misalnya saja, pada sekolah negeri X, kemampuan literasinya turun 20,42% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, lembar kerja kedua dibagi menjadi 2 atau terdapat 2 lembar kerja lagi, yaitu yang pertama 2.1 merupakan rekomendasi keseluruhan yang berisi rekomendasi keseluruhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara lembar kerja 2.2 merupakan rekomendasi prioritas yang menyajikan data rekomendasi berdasarkan capaian indikator dengan capaian nilai terendah yang paling rendah sehingga dapat menjadi fokus utama perbaikan layanan. Jadi nanti prosesnya penyusunan RKT akan berfokus pada lembar kerja 2.2. Selanjutnya yaitu lembar kerja RKT. Kita fokuskan saja pada rekomendasi prioritas. Yang pertama, identifikasi. Kita ambil dari capaian yang paling rendah yaitu numerasi. Kita copy dan kita pastekan di sini. Selanjutnya, akar masalah. Akar masalah sendiri di sini ada 2 level, namun kita mengambil level yang kedua karena merupakan akar masalah inti yang lebih spesifik dan menjadi faktor penyebab utama dari rendahnya kemampuan numerasi. Kita copy dan kita pastekan di sini. Selanjutnya, yaitu kegiatan yang dibenahi. Kita ambil dari sini kegiatan yang dibenahi, yaitu kemampuan untuk memahami bilangan berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Kita ambil, kita copy, dan kita pastekan ke sini. Oke, untuk penjelasan implementasi kegiatan, masih dengan cara yang sama, kita ambil dari inspirasi kegiatan yang dibenahi. Di sini ada beberapa rekomendasi dari Kemendikbudristek. Kita pilih salah satu, disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan masing-masing.
Contohnya, saya ambil Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik meningkatkan kompetensi dengan mempelajari tentang domain bilangan sebagai bagian dari kemampuan numerasi melalui pelatihan, diskusi pada komunitas belajar, belajar mandiri memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Kita pastikan ke sini. Oke, selanjutnya, apakah kegiatan ini yang kita pilih tadi membutuhkan biaya apa tidak? Jika tidak, maka ditulis tidak dan proses penyusunan RKT sudah selesai sampai di sini. Namun, jika proses kegiatannya membutuhkan biaya, kita tulis iya dan kemudian kita masuk pada proses penyusunan pada lembar kerja ARKAS. Penyusunan ARKAS hampir sama dengan penyusunan RKT, namun bedanya ditambahi dengan kegiatan ARKAS dan uraian kegiatannya. Untuk kegiatan yang dibenahi, kita mengambil sesuai dengan prioritas yang ada pada RKT, yaitu kemampuan untuk memahami bilangan. Kita pastekan di sini. Kemampuan untuk memahami bilangan berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa. Kemudian penjelasan implementasinya masih dengan cara yang sama, kita kopikan, kemudian pindah ke sini. Untuk kegiatan ARKAS-nya tersendiri, kita harus mengisi sesuai dengan nomenklatur pada ARKAS. Namun Bapak Ibu tidak perlu risau kalau misalnya bingung, aduh kegiatannya apa ya, saya kok lupa gitu. Kita tinggal ambil dari lembar kerja 2.2 pada kolom C. Ini nih Bapak Ibu, di sini ada beberapa rekomendasi dari Kemendikbudristek. Kita ambil salah satu saja sesuai dengan keadaan dan kemampuan satuan pendidikan. Sebenarnya kalau tiga-tiganya boleh, tapi saya sarankan satu saja, yaitu peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi. Kita copy, kita pastekan di sini. Peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi. Uraian kegiatan ARKAS-nya saya contohkan honorarium narasumber yang akan dianggarkan pada bulan misalnya November dengan jumlah narasumber eksternalnya satu saja, dengan satuannya adalah orang per hari. Kemudian harga satuannya misalnya 300.000, maka totalnya yaitu jumlah, yaitu satu narasumber dikali harga satuannya 300.000 menjadi 300.000. Untuk kegiatan ARKAS selanjutnya, misalnya kita butuh makan dan minum. Karena menggunakan pihak eksternal, masih boleh makan dan minum. Oh, mohon maaf, ini harusnya di sini. Oke, kita pindah. Kita anggarkan di bulan yang sama karena satu kegiatan, misalnya dengan narasumber dan pesertanya ada 10, kita anggarkan 10 dengan satuannya adalah kotak per orang. Harganya misalnya 27.500, maka totalnya yaitu dengan jumlah 10 dikali 27.500, maka hasilnya adalah 275.000. Jadi dapat disimpulkan, kegiatan peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi memerlukan total biaya anggaran adalah 575. Oke, sekian Bapak Ibu video tutorial penyusunan RKT berdasarkan rapor pendidikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.